Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melisa Bani dari jurusan Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas PMB, yaitu pengantar manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sesi kedua yang berjudul tentang pengantar bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam pengantar bisnis, sebelum itu mari kita mengetahui apa pengertian pengantar bisnis. Pengantar bisnis adalah suatu organisasi bisnis yang bertujuan untuk melakukan berbagai analisis kegiatan bisnis serta mempertimbangkan lingkungan organisasi. Di sini juga ada materi pengantar bisnis. Ada 5 poin penting. Yang pertama, pengertian perusahaan. Kedua, tempat kedudukan dan letak perusahaan. Ketiga, perusahaan di lembaga sosial. Keempat, macam lingkungan perusahaan, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Dan 5, pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Poin pertama, apa itu pengertian perusahaan? Pengertian perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan juga memiliki yang namanya sistem, di mana sistem adalah suatu kesatuan atau unit yang terdiri dari sum-sum unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem perusahaan ini yaitu sistem transportasi umum, di mana komponen ini meyakinkan bekerja sama untuk memungkinkan orang dan barang untuk bergerak dari tempat ke tempat lain secara efisien. Perusahaan juga memiliki sifat. Sifat ini terbagi 5, yaitu kompleks, kedua satu kesatuan, 3 berjenis, 4 saling bergantung, dan 5 dinamis. Poin kedua, tempat kedudukan dan letak perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada tempat umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Letak perusahaan ini juga memiliki 2. Yang pertama, letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik ataupun pabrik. Yang keduanya, letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisien perusahaan, terutama dalam kaitan dengan biaya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi biaya adalah 1. Harga bahan mentah atau bahan pembantu. 2.
tingkat upah buruh, 3. Tanah, 4. Pajak, 5. Tingkat bunga, 6. Biaya alat produksi tahan lama, 7. Biaya atas jasa pihak ketiga. Ada juga 4 jenis letak perusahaan. Yang pertama, terikat keadaan alam atau pabrik semen. Kedua, terikat sejarah atau batik Yogyakarta. 3. Terikat oleh pemerintah atau Surabaya Industri Estate Rungkut atau SIR. 4. Dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Yang pertama, kedekatan bahan mentah dan tersedia bahan mentah. Kedua, tersedia tenaga air. Ketiga, ketersediaan tenaga kerja. 4. Ketersediaan modal. 5. Kemudahan transportasi serta kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Poin ketiga, yaitu perusahaan dan lembaga sosial, di mana yang bertujuan untuk pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Poin keempat, yaitu macam lingkungan perusahaan, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, di mana lingkungan perusahaan terbagi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum contohnya yaitu politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Sedangkan lingkungan khusus contohnya supplier, konsumen, dan pesaing. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Di mana pengaruh positif adalah negara aman, perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang, sedangkan pengaruh negatif adalah negara tidak aman atau perusahaan. Poin kelimanya adalah pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan, di mana pendekatan ini memiliki pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Perusahaan juga memiliki pertanggungjawaban, yaitu investor, kedua tenaga kerja, ketiga konsumen, keempat peranatara, kelima pemerintah, keenam penyediaan, ketujuh pesaing, kedelapan lembaga penelitian, dan 9 lingkungan.